Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Amma ba'du. Siswa dan siswi Madrasah Tsanawiyah Hifdz Jaya dan para orang tua yang menyaksikan tayangan ini di rumah, mari sama-sama kita isi materi di Rosah Ramadan ini sesuai dengan jadwal yang telah disebar, yaitu materinya Ramadan Syahrul Quran yang Bapak ambil dari kitab Ma'asiyam. Untuk memasuki materi ini ada password yang harus sama-sama kalian ucapkan, yaitu diantaranya Al-Quran bersatu, bersaudara, berjamaah bersama Al-Quran. Mari sama-sama kita sholawat dulu. Salatullah, salamullah ala Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Al-Quran bacaan kita, Al-Quran pedoman kita, Al-Quran pemimpin kita, Al-Quran solusi hidup kita. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, pada kesempatan kali ini Bapak akan menjelaskan 4 poin saja. Yang pertama, Al-Quran bacaan kita. Dalam wahyu pertama yang diterima oleh Rasulullah, bahwa kita semua diperintahkan untuk senantiasa membaca kitabullah yang menjadi penyempurna dari 3 kitab sebelumnya yang telah Allah turunkan. Maka janji Allah, Al-Quran ketika dibaca, maka dia akan menjadi penolong dan akan menjadi sahabat, sebagaimana yang difirmankannya dan sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah, bahwa Al-Quran ini akan datang pada hari kiamat nanti dan akan menolong kepada hamba-hambanya, kepada sahabat-sahabat yang suka membacanya. Ada 3 teknik untuk membaca Al-Quran yang dipelopori, yang digagas oleh salah satu ulama di Kabupaten Sukabumi, yaitu Haji U.S. Korni, dengan komunitas Tilawah 30 dan komunitas pelajar pencinta Al-Quran. Yang pertama, bahwa satu kelompok tersebut terdiri dari 30 orang, 30 juz. Maka jika ada di antara kita berkumpul, berhimpun dalam satu kelompok yang berjumlah 30 orang, maka kita bisa mengkhatamkan Al-Quran dalam satu pertemuan kurang lebih 40 sampai 60 menit. Lalu bagaimana cara memulainya? Ketika di keluarga, di sebuah keluarga ada 3 orang anggota dewasa, kemudian anggota keluarga tersebut berkomitmen untuk setiap hari membaca 1 juz Al-Quran, maka pada hari ke-10 keluarga kecil tersebut akan mengkhatamkan Al-Quran. Lalu bagaimana pelaksanaan pembaca Al-Quran di dunia sekolah, di lingkungan sekolah? Maka ketika dalam satu kelas ada siswa kurang lebih 40 orang, kemudian taruhlah 10 orangnya itu belum lancar membaca Al-Quran, maka ada 30 siswa-siswi yang lancar membaca Al-Quran. Maka dalam satu waktu dengan membaca 1 orang 1 juz, maka di kelas tersebut sudah khatam Al-Quran. MTS Capim Jaya memiliki 9 rombel kelas dan juga dewan guru. Maka taruhlah ada 10 kelompok membaca Al-Quran, maka pada satu hari MTS Capim Jaya, siswa dan gurunya bisa mengkhatamkan 10 kali khatam Al-Quran. Subhanallah, luar biasa. Lalu bagaimana
Jika di antara kita masih ada yang belum lancar membaca Al-Quran, maka Al-Quran yang 1 juz pun bisa dipecah menjadi 2, ya, bisa dipecah menjadi 2, bahkan bisa dipecah menjadi 4, yaitu juz 1 sampai juz 4. Maka isinya terdiri hanya 2 lembar saja. Itu bagi mereka yang malas untuk membaca Al-Quran atau bagi yang awal untuk membaca Al-Quran. Lalu yang kedua, Al-Quran sebagai pedoman. Zalikal kitabul la raiba fi. Dan Al-Quran itu menjadi pedoman, tidak ada keraguan lagi di dalamnya. Kemudian yang ketiga, Al-Quran harus menjadi pemimpin. Ketika Munkar Nakir bertanya di alam kubur, man imamuka? Jawabannya adalah Al-Qur'anu imami. Kemudian juga Al-Quran yang terakhir harus menjadi solusi hidup bagi kita dari semua permasalahan yang ada saat ini, di antaranya COVID-19 yang tak kunjung membaik. Mudah-mudahan berkah Ramadan, berkah Al-Quran sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Isra, kami menurunkan Al-Quran akan menjadi obat bagi mereka yang suka membacanya. Dan juga wabah kemiskinan, wabah ketakutan, mudah-mudahan Allah segera angkat dengan janji Allah, wa annahu huwa aghna wa aqna, firman Allah surat An-Najm ayat 48. Akhirnya pertemuan ini bisa kita simpulkan, Bapak mengajak kepada diri Bapak, keluarga, dan juga kalian semua yang menyaksikan tayangan ini. Yang pertama, mari sama-sama kita jadikan Al-Quran menjadi bacaan kita, menjadi pedoman kita, menjadi pemimpin kita, dan juga solusi hidup bagi kita. Dengan bersatu, dengan bersaudara, dengan berjamaah bersama Al-Quran dan masjid, mudah-mudahan menjadi benteng kita umat Islam. Dan juga dengan peraturan pemerintah yang berlakukan PSBB dan juga diam di rumah saja, mari sama-sama kita patuhi dengan di rumah saja bersama Al-Quran, dan juga berikhtiar secara lahir dengan cuci tangan, dengan memiliki masker, dengan menjaga jarak, dan juga dengan sanitasi dan juga perilaku bersih yang lainnya. Tapi ada secara batiniah kita mengenal istilah masker, yaitu singkatan dari membaca Al-Quran selalu karena engkau Rabbku. Itulah masker secara batiniah. Kemudian juga kita perhatikan sabda Rasulullah Muhammad SAW, al-jannatu mushtaqatun ila arba'atin, talil Quran wa hafidhil lisan wa mut'imil ji'an wa shaimina Ramadan. 4 golongan manusia yang akan dirindukan oleh surga. Pertama, yang suka membaca Al-Quran. Yang kedua, yang suka menjaga lisan. Yang ketiga, yang suka memberi makan kepada saudaranya. Dan yang keempat, yang suka melaksanakan ibadah shaum Ramadan. Mudah-mudahan kita semua menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa, hamba-hamba Allah yang dirindukan oleh surga. Akhir kata, apabila ada saran, kritik, pertanyaan, silakan komen pada grup ini atau bisa langsung japri ke nomor Bapak. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.